Di sebuah desa pegunungan, para penduduk mengalami serangan terus-menerus dari makhluk bernama Fener peringkat es. Demi melindungi desa mereka, para penduduk menghabiskan seluruh tabungan yang dimiliki untuk menyewa kelompok petualang peringkat SS guna mengalahkan Fener tersebut. Kelompok Flaming Dragon Fang terdiri dari beberapa petualang terkuat di dunia, masing-masing memiliki kekuatan unik. Namun, di antara mereka ada seorang anggota bernama Kurt yang hanya bertugas mengurus pekerjaan sederhana dan cenderung menghindari pertempuran demi keselamatannya sendiri. Ketika Fener tiba, Kurt justru menjadi target pertama dan terlempar ke udara akibat serangan mendadak tersebut. Sementara itu, anggota lain segera bersiap menghadapi pertempuran. Goof, salah satu anggota tim, memberi perintah kepada Bandana untuk menahan Fener. Bandana pun menggunakan kawat untuk mengikat makhluk tersebut. Namun, hanya dalam hitungan detik, Fener berhasil melepaskan diri dan membanting Bandana ke dinding hingga mengalami cedera parah. Normalnya, luka semacam itu akan membuat seseorang tidak bisa bergerak selama sisa hidupnya. Tetapi berkat kehadiran Marvich di dalam tim, Bandana dapat sembuh dalam sekejap dan kembali bertarung. Dengan memanfaatkan pohon sebagai jangkar, Bandana berhasil menciptakan peluang bagi Goof untuk menyerang. Goof pun melompat dan membakar kepala Fener menggunakan pedang sihirnya. Akhirnya, makhluk tersebut dikalahkan, dan penduduk desa merasa sangat bersyukur atas kemenangan ini. Sebagai bentuk rasa terima kasih, penduduk desa menyelenggarakan sebuah pesta, meskipun kondisi ekonomi mereka hampir bangkrut. Namun, Ganova tampak kurang menyukai makanan sederhana yang disediakan dan meminta Siti untuk menyiapkan hidangan yang lebih layak. Bandana pun ikut memesan sesuatu yang istimewa, karena malam itu menjadi malam terakhir mereka menikmati masakan Kurt. Kurt, yang tidak memahami maksud dari perkataan tersebut, meminta penjelasan kepada Goof. Saat itulah Goof mengungkapkan bahwa mulai hari itu, Kurt tidak lagi menjadi bagian dari tim. Kurt yang kebingungan bertanya apakah dirinya telah melakukan kesalahan. Tetapi Goof menjelaskan bahwa masalahnya bukan karena kesalahan tertentu, melainkan karena kontribusi Kurt dalam pertempuran sangat minim. Meskipun ia sering membantu mengurus berbagai tugas tim, perannya dalam pertarungan hampir tidak ada, sedangkan kelompok hanya diperbolehkan memiliki 4 anggota. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menggantinya dengan seorang penyihir atau petarung yang lebih kompeten. Kurt berusaha memohon agar tetap diperbolehkan bergabung dengan mereka, tetapi Goof, yang merasa jengkel, menendangnya hingga terjatuh. Keputusan mereka sudah final, Kurt tidak lagi dibutuhkan dalam tim. Keesokan harinya, Kurt meninggalkan desa tanpa tujuan yang jelas dan tanpa uang. Ia akhirnya tiba di kota SA dengan hanya beberapa koin tersisa, sehingga ia harus segera mencari pekerjaan. Setelah melihat sebuah agen tenaga kerja sementara, ia memutuskan untuk masuk dan bertanya mengenai pekerjaan. Seorang resepsionis menyambutnya dan bertanya apakah ia ingin merekrut seseorang atau mencari pekerjaan. Kurt menjawab bahwa ia sedang mencari pekerjaan, dan resepsionis menjelaskan bahwa ia harus menjalani wawancara serta tes bakat terlebih dahulu. Dalam wawancara tersebut, ia ditanya mengenai informasi dasar seperti nama, usia, dan asal-usulnya. Kurt memperkenalkan dirinya sebagai Kurt Rockins, seorang pemuda berusia 15 tahun yang berasal dari desa H di pegunungan CN. Resepsionis, yang bernama Kel, tampak terkejut karena tidak mengetahui adanya desa di lokasi tersebut. Namun, ia tetap melanjutkan wawancara dan bertanya tentang riwayat pekerjaan Kurt. Kurt menjelaskan bahwa ia pernah menjadi bagian dari kelompok Flaming Dragon Fang, meskipun tugasnya hanya sebatas pekerjaan sederhana, dan baru saja dipecat. Kel cukup terkejut mendengar bahwa Kurt pernah menjadi anggota kelompok petualang peringkat S. Meskipun perannya kecil, menyertakan nama kelompok tersebut dalam lamarannya mungkin akan membantunya mendapatkan pekerjaan. Mendengar hal ini, Kurt merasa sedikit lega. Satu-satunya hal yang tersisa baginya adalah menyelesaikan tes bakat agar Kel dapat menilai kekuatan dan kelemahannya. Di dunia ini, bakat adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan dan dikategorikan berdasarkan peringkat, mulai dari peringkat G, terendah, hingga peringkat triple S, tertinggi. Perbedaan antara peringkat bakat sangat besar. Seseorang dengan kemampuan pedang peringkat G hampir tidak bisa mengayunkan pedang, sementara mereka yang memiliki peringkat A dapat dengan mudah membelah batu. Kurt sangat antusias untuk mengetahui bakat yang dimilikinya. Sayangnya, hasil tes menunjukkan bahwa semua kemampuannya dalam pertempuran hanya berada di peringkat G. Dengan demikian, ia tidak memiliki harapan untuk menjadi petarung.
Kecewa dengan hasil tersebut, Kurt merasa putus asa. Namun, Kel mencoba menghiburnya dengan menyampaikan bahwa ia masih berpeluang memiliki bakat di bidang lain, seperti alkimia atau pandai besi. Sayangnya, teknisi yang menangani tes bakat untuk keterampilan perdagangan sedang berlibur, sehingga Kurt harus kembali minggu depan untuk evaluasi lebih lanjut. Kurt mengatakan bahwa ia tidak bisa menunggu selama itu karena kondisi keuangannya sangat buruk. Ia bahkan hanya memiliki sepotong roti tersisa. Oleh karena itu, ia harus mendapatkan pekerjaan pada hari itu juga. Memahami situasi Kurt, Kel meminta Kurt untuk mencoba mengangkat sebuah karung pasir sebagai tes sederhana. Ketika Kurt menyentuh karung tersebut, ia merasakan sensasi aneh, seolah-olah sebagian kecil mananya terserap. Karena Kurt ternyata cukup kuat untuk mengangkat karung tersebut, Kel menyarankan agar ia mencoba bekerja di bidang konstruksi. Saat itu, Margrave of Town sedang mencari pekerja untuk memperbaiki tembok kota. Jika Kurt tertarik, Kel bersedia menulis surat rekomendasi untuknya. Kurt pun berterima kasih dan segera pergi menemui Margrave of Town. Saat melihat surat rekomendasi tersebut, Margrave sedikit ragu karena Kurt tidak terlihat seperti seseorang yang mampu bekerja di bidang konstruksi. Namun, karena ia sangat membutuhkan tenaga kerja, ia akhirnya memberi Kurt kesempatan. Tugas pertama Kurt adalah mencampur semen dan menggunakannya untuk memperbaiki tembok. Gajinya akan ditentukan berdasarkan seberapa banyak pekerjaan yang ia selesaikan. Margrave berjanji untuk kembali dan memeriksa hasil pekerjaannya nanti. Jika Kurt belum menggunakan setidaknya setengah barel semen saat Margrave kembali, gajinya akan sangat rendah. Kurt ingin bertanya mengenai penggunaan mana dalam campuran semen untuk memperkuatnya. Tetapi ia memilih diam karena mengira itu sudah menjadi pengetahuan umum. Ia juga terkejut karena batas minimal pekerjaan yang diberikan tampak terlalu mudah. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menggunakan sebanyak mungkin semen sebelum Margrave kembali. Ketika Margrave kembali, ia sangat terkejut melihat bahwa Kurt berhasil menyelesaikan seluruh bagian tembok. Kurt merasa sedikit bersalah karena tidak bisa menyelesaikan lebih banyak karena kehabisan bahan. Tetapi Margrave justru kagum. Ia bertanya bagaimana Kurt bisa memperbaiki bagian atas tembok, dan Kurt menjelaskan bahwa ia hanya melemparkan semen ke atas lalu menghaluskannya dengan tongkat. Margrave awalnya menganggap hal itu mustahil, tetapi karena Kurt berhasil melakukannya, ia tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima kenyataan tersebut. Margrave kemudian menanyakan berapa lama Kurt berencana bekerja di sana, dan Kurt menjawab bahwa ia hanya membutuhkan pekerjaan selama 1 minggu. Margrave senang mendengarnya dan mengatakan bahwa pekerjaan Kurt untuk hari itu sudah cukup. Karena belum memiliki cukup uang untuk membayar seluruh gaji Kurt, ia memberikan sekantong uang sebagai pembayaran awal dan berjanji akan mengirim sisanya melalui agen tenaga kerja. Kurt sangat terkejut karena uang dalam kantong kecil tersebut ternyata lebih banyak daripada yang pernah ia hasilkan selama menjadi anggota kelompok petualang. Selama beberapa hari berikutnya, Kurt terus bekerja keras memperbaiki tembok. Namun, suatu hari, Margrave tiba-tiba memberitahu bahwa Kurt dipecat. Kurt bertanya mengapa hal ini terjadi, dan Margrave menjelaskan bahwa perbaikan tembok seharusnya memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Namun, karena Kurt bekerja dengan terlalu efisien, pekerjaan tersebut dapat segera selesai, sehingga tidak akan ada pekerjaan tersisa untuk orang lain. Margrave tidak marah kepada Kurt atau berniat buruk kepadanya. Tetapi dari apa yang ia amati, kemampuan Kurt setidaknya berada pada peringkat double S, jika tidak triple S. Oleh karena itu, menurutnya, akan lebih baik jika Kurt bekerja di ibu kota kerajaan atau tempat lain yang lebih sesuai dengan bakatnya. Sebagai kompensasi atas pemutusan kerja yang mendadak, Margrave memberikan sejumlah uang kepada Kurt sebelum pergi. Namun, Kurt salah memahami situasi tersebut dan berpikir bahwa Margrave hanya ingin menyingkirkannya karena ia dianggap sebagai pekerja yang buruk. Kurt kembali ke agen tenaga kerja sementara dan bertemu dengan Kel untuk memberitahukan bahwa ia telah diberhentikan. Masih diperlukan beberapa hari sebelum Kurt dapat menilai atribut perdagangannya. Saat itu, mereka mendengar keributan di meja depan, di mana seorang gadis sedang mencoba memasang iklan perekrutan. Namun, resepsionis menjelaskan kepadanya bahwa tidak ada yang bersedia bekerja dalam kondisi kerja yang kurang layak dengan imbalan yang ia tawarkan. Meskipun demikian, gadis tersebut tetap bersikeras agar resepsionis berusaha mencari seseorang untuk pekerjaannya,
hingga akhirnya menimbulkan gangguan di dalam kantor. Kel kemudian pergi untuk melihat apa yang terjadi. Rekannya memberitahukan bahwa gadis tersebut ingin merekrut anak di bawah umur untuk menggali gunung yang belum dieksplorasi. Tetapi ia menolak memberikan pembayaran di muka dan hanya bersedia membayar jika penggalian tersebut berhasil. Kel memahami bahwa syarat seperti itu sulit diterima oleh orang yang berpikir secara rasional. Ia mencoba meyakinkan gadis tersebut untuk mencari investor guna mengembangkan tambang. Tetapi gadis itu menjelaskan bahwa ia tidak bisa melakukannya. Jika ia tidak membayar pajak sebelum akhir pekan, kepemilikan tambangnya akan diambil alih. Pada saat itu, Kurt datang dan dengan yakin mengatakan bahwa ia bersedia menerima pekerjaan tersebut. Ia menjelaskan bahwa di desanya, ia terbiasa membantu penggalian tambang sehingga memiliki cukup banyak pengalaman dalam bidang tersebut. Kel bertanya kepada Kurt apakah ia benar-benar yakin ingin menerima pekerjaan itu, karena dengan kontrak yang ditawarkan, ada kemungkinan besar ia tidak akan mendapatkan bayaran. Sebelum Kurt sempat menjawab, gadis itu menyela dan mengatakan bahwa sebenarnya ia ingin merekrut kurcaci perunggu, bukan seorang pemuda yang tampak kurang berpengalaman. Ia merasa tidak enak hati jika harus membiarkan Kurt mengambil pekerjaan tersebut. Namun, karena kurcaci biasanya meminta pembayaran di muka sebesar minimal 10 keping perak, sedangkan ia tidak memiliki cukup dana, akhirnya ia memutuskan untuk merekrut Kurt. Saat Kurt dan gadis itu pergi, Kel merasa tidak nyaman membiarkan Kurt menerima pekerjaan tersebut karena ia khawatir hal itu tidak sepadan dengan usaha dan waktunya. Sejujurnya, Kel berpikir bahwa Kurt bisa mendapatkan penghasilan yang lebih baik di tempat lain. Ketika sedang melamun tentang Kurt, rekan kerjanya menarik perhatiannya dan memberitahukan bahwa ada transfer bank baru saja masuk. Rupanya, itu adalah sisa pembayaran yang dijanjikan Margrave sebagai kompensasi atas pekerjaan yang telah dilakukan Kurt dalam perbaikan tembok. Kel awalnya mengira jumlahnya hanya sekitar 50 keping perak, tetapi ternyata jumlahnya mencapai 200 keping emas, yang merupakan jumlah yang sangat besar. Ia begitu terkejut sehingga tanpa sengaja tersandung karung pasir di lantai. Rekan kerjanya memperingatkannya untuk berhati-hati, karena karung pasir tersebut sebenarnya digunakan untuk mengukur jumlah mana seseorang. Semakin besar cadangan mana seseorang, semakin berat karung pasir tersebut saat disentuh. Biasanya, karung pasir ini tidak bereaksi terhadap orang biasa, sehingga Kel dapat mengangkatnya dengan mudah. Namun, ia teringat bagaimana Kurt tampak kesulitan saat mengangkatnya beberapa hari yang lalu, sehingga ia mulai bertanya-tanya apakah Kurt benar-benar hanya seorang pemuda biasa. Sementara itu, Kurt dan Ulicia berjalan menuju hutan untuk mencapai perkemahan. Namun, ketika mereka sampai, Kurt merasa sedikit khawatir karena hanya ada satu tenda. Ulicia menjelaskan bahwa tenda tersebut cukup besar untuk mereka berdua, tetapi Kurt mengatakan bahwa ia tidak akan bisa tidur jika harus berbaring di sebelah gadis secantik dirinya. Mendengar Kurt memujinya sebagai gadis yang imut, Ulicia awalnya merasa tersinggung, mengira bahwa Kurt hanya berusaha menyanjungnya. Namun, ketika ia menyadari bahwa Kurt benar-benar tulus, ia pun membiarkan hal itu dan memberikan Kurt kentang untuk makan malam. Meskipun itu hanyalah kentang rebus sederhana, sudah lama sejak ada seseorang yang memasakkan makanan untuknya, sehingga Kurt merasa sangat bersyukur. Ia juga berterima kasih karena Ulicia bersedia makan bersamanya, mengingat bahwa sebelumnya rekan-rekannya di kelompok pahlawan selalu menolak untuk membiarkan Kurt makan di tempat yang sama dengan mereka. Malam itu, Kurt dan Ulicia pergi tidur. Namun, Kurt kesulitan untuk tidur karena melihat bahwa Ulicia tidur hanya mengenakan pakaian dalamnya. Ia merasa tidak nyaman, sehingga memutuskan untuk keluar dari tenda dan tidur di luar. Begitu Kurt meninggalkan tenda, Ulicia membuka matanya. Ternyata, ia hanya berpura-pura tertidur. Ia sengaja tidur dengan pakaian minim untuk menguji apakah Kurt adalah tipe orang yang akan mengambil kesempatan dalam situasi seperti itu. Namun, kini ia tahu bahwa Kurt adalah pria yang baik. Keesokan paginya, Ulicia bangun dan keluar dari tenda. Ia menemukan Kurt tidur di dekat pohon dan merasa sedikit bersalah karena membuatnya tidur di luar. Namun, perhatiannya segera tertuju pada jaketnya yang telah diperbaiki. Saat Kurt terbangun,
Ia bertanya apakah Kurt yang telah memperbaiki jaketnya, dan Kurt mengonfirmasinya. Ulicia terkesan dengan keterampilan Kurt dalam menjahit dan mulai bertanya-tanya apakah ia benar-benar akan mampu bekerja sebagai penambang. Namun, karena sudah tidak ada waktu untuk mencari orang lain, mereka pun memutuskan untuk segera memulai pekerjaan. Kurt bertanya apakah Ulicia telah menentukan lokasi untuk mulai menambang. Namun, Ulicia mengakui bahwa ia hanya berencana menggali secara acak dengan harapan menemukan biji berharga. Mendengar hal itu, Kurt menjelaskan bahwa metode seperti itu tidak akan efektif dan bahwa ia mengetahui cara yang jauh lebih efisien. Ia membawa Ulicia ke suatu bagian gunung, dan setelah mengamati sebentar, ia menemukan batu yang penuh dengan permata. Ulicia sangat terkejut karena Kurt dapat menemukannya dengan begitu mudah. Dalam hitungan menit, Kurt sudah menemukan semua permata di bagian gunung tersebut. Ulicia hampir tidak bisa mempercayainya, karena jika semua permata ini dijual, ia akan dapat melunasi seluruh utangnya. Namun, Kurt mengatakan bahwa ia tidak bisa langsung menjualnya begitu saja. Ulicia kemudian menyadari bahwa Kurt benar. Karena Kurt yang menemukannya, ia seharusnya mendapatkan bagian dari hasil penjualan. Namun, Kurt menjelaskan bahwa bukan itu maksudnya. Ia mengatakan bahwa permata-permata tersebut akan jauh lebih berharga jika terlebih dahulu diubah menjadi kristal ajaib. Ulicia terkejut dengan pernyataan tersebut. Ia menjelaskan bahwa hanya ada 10 penyihir di seluruh kerajaan yang cukup terampil untuk mengubah permata menjadi kristal ajaib. Namun, sebelum ia selesai berbicara, Kurt sudah selesai mengubah semua permata yang ditemukan menjadi kristal ajaib. Ulicia begitu terpana hingga tidak dapat berkata-kata. Kurt tidak hanya mampu menciptakan kristal ajaib, tetapi ia melakukannya dalam sekejap, padahal bahkan penyihir paling berpengalaman pun biasanya membutuhkan setidaknya 1 jam untuk membuat satu kristal ajaib. Setelah menyelesaikan semua kristal, Kurt menyetujui permintaan Ulicia untuk menjualnya. Ulicia pun berangkat ke kota, sementara Kurt tetap tinggal di gunung untuk menyelesaikan beberapa hal lainnya. Setibanya di kota, Ulicia pergi ke agen bea cukai dan menyatakan bahwa ia ingin menjual beberapa kristal ajaib di ibu kota kerajaan. Namun, karena kristal ajaib sangat berharga, petugas bea cukai bertanya dari mana ia mendapatkannya. Menyadari bahwa tidak mungkin petugas itu akan percaya jika ia mengatakan bahwa seorang pemuda biasa yang menciptakannya, Ulicia menunjukkan lambang keluarga kerajaan yang dimilikinya. Sebenarnya, ini hanyalah siasat. Ia sudah berhenti bekerja untuk keluarga kerajaan sejak lama, tetapi mereka tampaknya lupa mengambil kembali lambangnya. Namun, strategi ini berhasil, dan petugas bea cukai mengizinkannya menggunakan lingkaran teleportasi untuk pergi ke ibu kota. Setibanya di ibu kota, Ulicia pergi ke toko seorang teman lama bernama Mimiko. Ia memberitahu Mimiko bahwa ia memiliki beberapa kristal ajaib untuk dijual. Awalnya, Mimiko mengira kristal tersebut tidak terlalu berharga. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, ia menyadari bahwa kristal-kristal tersebut memiliki jumlah mana 10 kali lipat dari kristal ajaib biasa. Mimiko memberitahu Ulicia bahwa setiap kristal ini bernilai 10 keping emas. Ulicia terkejut, karena Kurt telah memberinya 50 kristal ini. Dengan santai, Mimiko menyerahkan kantong berisi 500 keping emas kepadanya. Namun, sebelum Ulicia pergi, Mimiko mengajukan 2 permintaan. Pertama, ia meminta agar Ulicia hanya menjual kristal-kristal semacam ini di tokonya, karena jika kristal sekuat ini beredar tanpa regulasi, dampaknya bisa sangat berbahaya. Kedua, ia ingin mengetahui siapa yang menciptakan kristal-kristal tersebut. Ulicia menyetujui permintaan pertama, tetapi ia menolak memberikan nama penciptanya tanpa izin terlebih dahulu. Sebagai seorang penyihir istana kerajaan, Mimiko mencoba menggunakan posisinya untuk memerintahkan Ulicia memberikan informasi tersebut. Namun, karena Ulicia tidak lagi bekerja untuk keluarga kerajaan, ia tidak memiliki kewajiban untuk mematuhinya. Menyadari bahwa ia tidak bisa memaksa Ulicia, Mimiko akhirnya membuat permintaan terakhir. Jika pencipta kristal tersebut bersedia bekerja untuk kerajaan, maka ia akan diberikan gelar bangsawan, akses penuh ke laboratorium penelitian kerajaan, serta berbagai fasilitas eksklusif lainnya. Ulicia kemudian meninggalkan toko Mimiko dan kembali ke gunung keesokan paginya untuk bertemu dengan Kurt. Namun, setibanya di sana, ia dikejutkan oleh sesuatu yang tidak ia duga. Kurt telah membangun sebuah rumah dalam waktu singkat selama ia pergi. Sementara itu,
Kelompok Gulnova berada di alam liar untuk pertama kalinya setelah mereka memutuskan untuk mengeluarkan Kurt dari tim. Namun, tampaknya kini mereka harus menghadapi lawan yang cukup tangguh. Tak satu pun dari anggota tim menunjukkan performa seperti sebelumnya, dan saya mulai berpikir bahwa Kurt, yang selama ini dianggap tidak berguna, justru secara tidak sadar menjadi sosok yang menyatukan mereka. Marlifus, sang penyembuh, tiba-tiba tidak bisa menyembuhkan siapapun karena kehabisan mana secara tidak wajar. Golova kemudian meminta penyihir baru mereka untuk menggunakan sihir api terhadap monster pohon. Namun si pemula menolak dan menyatakan bahwa seharusnya Golova yang menggunakan sihir tersebut. Situasi memanas ketika seluruh anggota tim mulai saling menyalahkan. Di tengah kekacauan itu, Bandana hanya berdiri diam di belakang dengan senyum puas, seolah menikmati kehancuran tim mereka. Di sisi lain, Ulisya menyampaikan pesan dari temannya, Mimiko, yang merupakan seorang penyihir istana. Ia menyampaikan bahwa Mimiko telah merekomendasikan Kurt untuk posisi direktur di Laboratorium Riset Teknologi Sihir Kerajaan. Kurt merasa tawaran itu terlalu muluk dan bahkan jika itu benar, ia menolaknya karena merasa tidak pantas berada di posisi yang lebih tinggi dari orang lain. Selain itu, sebagian dirinya masih ingin kembali ke kelompok petualangnya dahulu, Flaming Dragon Fang. Lagi pula, pekerjaannya saat ini sebagai penambang di bawah bimbingan Ulisya berjalan dengan baik, sehingga ia tidak merasa perlu untuk berganti jalur. Harus diakui, mungkin Kurt memang bukan orang yang tidak berguna, namun sayangnya, ia terkadang kurang bijaksana. Terlepas dari itu, Ulisya tidak memberitahu Kurt berapa banyak emas yang mereka hasilkan dari penjualan kristal ajaib, dan malah mendorongnya untuk terus menambang lebih banyak biji. Kurt pun menyampaikan bahwa ia telah menemukan urat biji yang bagus di dekat lokasi sebelumnya, dan bersiap untuk kembali bekerja. Namun, Ulisya memintanya untuk beristirahat, karena mengira ia belum tidur sejak membangun rumah kayu. Saat Kurt menjelaskan bahwa ia sudah tidur selama 6 jam, Ulisya terdiam, tidak percaya bahwa ia mampu membangun seluruh struktur itu dalam waktu sesingkat itu. Kurt, yang salah paham dengan ekspresi Ulisya, mengira Ulisya marah karena ia kesiangan, dan berjanji untuk menebus kesalahannya. Beberapa saat kemudian, Kurt membawa Ulisya ke lokasi penambangan baru. Ia menjelaskan rencananya untuk menggali di sekitar tempat di mana ia menemukan kristal besar kemarin. Setelah itu, Kurt meninggalkan Ulisya untuk menambang sendiri. Setelah seharian menggali, Ulisya akhirnya menemukan satu biji dan merasa sangat senang. Ia membayangkan bahwa jika Kurt mengubahnya menjadi kristal ajaib, harganya bisa mencapai lebih dari 10 keping emas, dan itu cukup untuk memenuhi target harian. Namun, di saat yang sama, ia merasa enggan untuk memanfaatkan kerja keras Kurt. Mungkin itulah sebabnya hingga saat ini ia belum menyentuh satu pun dari 500 emas yang mereka peroleh dari penjualan kristal sebelumnya. Menjelang senja, ia pergi mencari Kurt dengan harapan menemukan tempat yang berantakan. Namun ia justru dikejutkan oleh hasil kerja Kurt. Kurt telah membangun lokasi tambang yang sangat layak dan rapi. Ulisya akhirnya menyadari bahwa Kurt mungkin benar-benar memiliki kemampuan luar biasa, meskipun ia sendiri tidak mengerti bagaimana hal itu mungkin terjadi. Saat ia menanyakan bagaimana hasil kerja hari itu, Kurt dengan santai menjawab bahwa ia merasa kurang produktif karena hanya menemukan pecahan biji kecil. Ia juga menunjukkan setumpuk batu berkilau yang ia anggap tidak berharga. Namun, Ulisya segera menyadari bahwa batu-batu tersebut adalah biji mitil, yang sangat langka dan jauh lebih berharga daripada emas maupun platinum. Ia pun bertanya apakah Kurt sudah gila. Kurt menjelaskan bahwa di desanya, mereka biasa menambang mitil dalam jumlah besar. Namun karena tidak digunakan, mereka kerap membuangnya begitu saja. Ulisya tidak bisa memahami jenis desa seperti apa yang bisa begitu ceroboh dalam memperlakukan logam semahal itu. Yang mengejutkan, Kurt juga menyebutkan bahwa ia sedang mencari biji yang lebih berharga dari mitil. Saat Ulisya bertanya biji apa yang dimaksud, Kurt menjawab bahwa ia sedang menambang oracham, logam legendaris yang dikenal sebagai logam para dewa. Ulisya tidak tahan lagi dan menuntut penjelasan. Namun Kurt hanya berkata bahwa jika seseorang menggali 7 km ke dalam tanah, kemungkinan menemukan oracham akan meningkat. Ulisya bahkan tidak ingin tahu bagaimana Kurt bisa menggali sejauh itu dalam waktu sehari dan kembali ke permukaan. Ia hanya bisa menahan kepala sambil bertanya tentang lubang besar tersebut, yang ternyata sudah ditutup kembali oleh Kurt demi alasan keamanan. Akhirnya, hari mereka pun berakhir di lokasi tambang. Setelah 2 hari penuh kegiatan menambang, minggu kerja Kurt selesai.
Tambang yang ia bangun dibuat dengan sangat sempurna hingga menciptakan jalur lurus dari kota Samia ke kota tempat tinggal seorang tuan tanah. Ulisia, yang ternyata memiliki pegunungan tempat tambang itu berada, memanfaatkan jalur tersebut dengan mengizinkan serikat dagang untuk menggunakannya dengan imbalan biaya perawatan. Ia menggunakan uang itu untuk membayar pajak. Namun karena seluruh hasil biji ia serahkan kepada Kurt, keputusan itu terasa cukup adil. Kurt kembali ke kota dan bertemu Bandana, yang mengatakan kepadanya bahwa ia bukan lagi anggota Flaming Dragon Fang. Singkat cerita, Golova mengalami gangguan mental setelah mengalami kerugian berturut-turut. Ia mulai membuat kekacauan di mana-mana dan ingin membawa Kurt kembali sebagai budaknya secara tidak resmi, agar ia bisa melampiaskan frustrasinya. Ia bahkan mengancam akan menyakiti Bandana jika Bandana tidak membawanya kembali. Namun, alih-alih mengikuti perintah tersebut, Bandana justru menangkap Golova dan meninggalkan kelompoknya. Meskipun begitu, Bandana tidak memberitahukan kebenaran ini kepada Kurt. Ia hanya mengatakan bahwa ia dipecat oleh Golova, sama seperti Kurt sebelumnya. Kurt merasa kecewa mendengar hal itu. Ia mengatakan bahwa dirinya mengagumi Golova dan merasa sangat berutang budi padanya. Ia benar-benar berharap bisa kembali bersatu dengan anggota lama kelompoknya. Namun karena kini Bandana juga sudah dipecat, ia merasa hal itu tidak lagi mungkin. Saya tidak sepenuhnya yakin, namun tampaknya Bandana pun sama buruknya dengan anggota kelompok Golova lainnya. Ia juga tampaknya ingin memanfaatkan Kurt yang malang dan polos. Dalam waktu singkat, Bandana berhasil membujuk Kurt untuk mengambil komisi dari guildnya dan mengirimnya ke bengkel seorang meister bernama Eitlier. Eitlier sendiri adalah bengkel yang memproduksi dan menjual obat-obatan sihir, pedang, dan berbagai alat sihir. Pemimpin mereka disebut sebagai Master Eitlier, dan orang-orang ini sangat dihormati serta memiliki peran penting di kota. Dalam perjalanannya, Kurt merasa terkejut bahwa seseorang sepenting itu berada di kota ini. Ketika ia tiba di rumah Master Eitlier, ia heran karena rumahnya terlihat sangat sederhana. Ia mengetuk pintu, dan seorang gadis muda membukanya. Kurt sempat mengira gadis muda itu adalah Master Eitlier, namun segera sadar bahwa ia hanya seorang peri. Gadis tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Michelle, asisten Master Eitlier. Michelle segera menyambut Kurt dengan ramah dan membawanya masuk. Kurt mengira ia akan membantu di bengkel, namun ternyata tugasnya adalah mencuci piring dan membersihkan dapur. Meski sedikit kecewa, Kurt tetap menerima tugasnya dengan tabah. Saat Michelle dipanggil oleh tuannya, Kurt pun mulai bekerja. Setelah selesai membersihkan, Kurt merasa tidak enak hanya diam saja. Jadi ia mencoba mencari Michelle. Ia berjalan ke ujung lorong dan mengetuk sebuah pintu. Dari dalam terdengar suara seorang wanita, dan ketika pintu dibuka, Kurt terkejut melihat seorang wanita cantik yang ternyata adalah Putri Liselot. Ia tidak tahu siapa wanita itu pada awalnya, tapi merasa aneh karena belum pernah melihat wanita secantik itu. Saat melihat lebih dekat, Kurt menyadari adanya luka spiral aneh di perut sang putri. Ketika ia bertanya, sang putri menjelaskan bahwa itu adalah kutukan. Kurt meminta izin untuk memeriksanya lebih dekat, dan dengan hati-hati menyentuh luka tersebut. Ia menyimpulkan bahwa sang putri tidak bisa merasakan sakit dari luka itu. Ia lalu mencoba menyembuhkannya dan menyadari bahwa nafsu makan sang putri masih baik. Maka, ia menawarkan diri untuk memasakkan sesuatu. Saat kembali ke dapur, Kurt menyadari bahwa pakaian yang dikenakan sang putri adalah ciptaannya sendiri. Ia sangat terkejut dan merasa malu hingga terjatuh. Sementara itu, di tempat lain, Mimiko dan Ulia sedang membicarakan Mithil dan Orchalum, bahan-bahan mahal yang mereka temukan, serta kemungkinan buruk jika kabar tentang Kurt tersebar. Mimiko bahkan khawatir Kurt bisa saja diculik. Mereka heran bagaimana orang sekuat dia bisa bersembunyi selama ini. Namun Ulia tahu bahwa Kurt adalah anggota Flaming Dragon Fang, dan ingin menjadikannya seorang Master Eitlier agar ia dapat mengendalikan kekuatannya. Ulia juga berharap bisa menjadi pengawal Kurt, meskipun khawatir karena Kurt tidak menyadari potensi dirinya sendiri dan sering meremehkan kemampuannya. Sementara itu, Kurt hampir selesai memasak bubur untuk Putri Liselot. Michelle lalu datang bersama Lady Ailia. Kurt meminta maaf karena menggunakan dapur tanpa izin, namun Lady Ailia tidak mempermasalahkannya. Ia bahkan mengamati bubur yang dibuat Kurt, dan Kurt menjelaskan bahwa bubur itu untuk gadis aneh yang ia temui. Mendengar itu, Lady Ailia kaget karena ternyata Kurt telah bertemu sang putri.
Ia meminta Kurt agar tidak menceritakan hal ini kepada siapapun. Setelah itu, Kurt menerima gaji pertamanya, dan ia sangat senang karena jumlahnya cukup besar. Ia pun membawa bubur itu ke sang putri yang sudah sangat lapar. Lady Aelia ingin mencicipinya dulu untuk memastikan tidak ada racun, tetapi sang putri menolak. Ia percaya pada Kurt, meski baru saja mengenalnya. Ada kesan cinta pada pandangan pertama yang terlihat. Lady Aelia akhirnya mengizinkan sang putri memakannya. Namun, ketika sang putri menggigit makanan tersebut, ia tiba-tiba memegangi lehernya dan jatuh dari kursi. Lady Aelia panik dan mengira sang putri diracuni. Tetapi sebelum ia sempat memanggil bantuan, sang putri berdiri dan menyatakan bahwa ia baik-baik saja. Saat itu juga mereka menyadari bahwa spiral kutukan di perut sang putri telah menghilang. Itu berarti kutukannya telah sembuh. Di tempat lain, para penjahat yang bertanggung jawab atas kutukan itu menyadari bahwa sihir mereka telah dipatahkan. Mereka segera mulai menyusun rencana baru. Malam harinya, Lady Aelia dan sang putri pergi menemui Mimiko. Saat tiba di tempatnya, mereka menemukan Mimiko sedang bersama Ulia. Lady Aelia tampak enggan bicara jujur di hadapan Ulia, namun Mimiko meyakinkannya bahwa Ulia dapat dipercaya. Akhirnya sang putri mengungkapkan jati dirinya, dan Mimiko serta Ulia langsung berlutut. Mereka bingung mengapa sang putri datang ke tempat sederhana seperti ini, padahal dikabarkan sedang sakit parah. Lady Aelia menjelaskan bahwa sang putri dikutuk oleh sekelompok orang yang ingin membunuhnya, karena keberadaannya dianggap dapat membawa kedamaian. Mimiko lalu bertanya bagaimana sang putri bisa mematahkan kutukan yang begitu kuat. Dengan senyum gembira, sang putri mengungkapkan bahwa ia dibantu oleh seorang pria bernama Kurt. Mendengar nama itu, Mimiko dan Ulia terkejut hingga ke tulang.